Pada suatu pagi, sebuah kapal berangkat menuju lokasi yang biasa mereka tuju untuk menangkap ikan tuna. Kapal ini menggunakan metode penangkapan ikan bernama Ursesen. Para nelayan yang berpengalaman telah melakukan persiapan sebelumnya, termasuk memeriksa dan mempersiapkan peralatan serta menyusun strategi untuk menemukan gerombolan ikan tuna. Kapal mencari gerombolan ikan di perairan terbuka, biasanya dengan menggunakan alat bantu seperti radar, sonar, dan pengamatan visual. Kapal akan mencari lokasi potensial untuk menangkap ikan tuna. Biasanya, kapal akan mencari wilayah laut yang diketahui sering menjadi habitat ikan tuna berdasarkan data atau pengalaman sebelumnya. Setelah beberapa jam berlayar, akhirnya mereka menemukan tanda-tanda keberadaan gerombolan ikan tuna dan cakalang yang besar. Setelah gerombolan ikan terdeteksi, kapal akan mendekati mereka dan membentangkan jaring Ursesen net di sekitar gerombolan ikan tersebut. Jaring ini memiliki float pelampung di bagian atas dan bagian bawah yang tertimbang. Nelayan mulai menurunkan jaring dan ditarik ke air menggunakan perahu bantu kecil yang terpasang di buritan kapal, mengelilingi gerombolan ikan. Kapal kecil yang terpasang di buritan bagian belakang kapal Ursesen dan digunakan untuk membantu menarik jaring disebut sebagai tenderboat atau skim. Kapal kecil ini berfungsi sebagai sarana bantu dalam operasi penarikan jaring, khususnya saat mengumpulkan jaring yang telah ditarik keliling area penangkapan dan diisi dengan ikan. Penarikan jaring Ursesen. Jaring Ursesen adalah jaring raksasa yang dapat ditarik dari kapal untuk mengepung ikan di bawahnya. Kapal akan berlayar mengelilingi kelompok ikan, dan kemudian jaring akan ditarik secara perlahan untuk membentuk lingkaran di sekitar ikan. Jaring ini adalah alat utama dalam penangkapan ikan dengan metode Ursesen. Jaring ini biasanya sangat besar dan kuat, dibuat dari bahan tahan lama seperti nilon atau bahan sintetis lainnya. Saat menangkap ikan, jaring ini ditarik keliling area yang dicurigai banyak ikan dan kemudian diikat pada satu sisi untuk menangkap ikan di dalamnya. Sí, ya está la primera buena.
ahí te lo dejo, espérate. Sí, me puse un novio. El otro día, un balón, ¿no? Peran dan fungsi dari kapal kecil atau tender boat dalam operasi kapal Pursesen. Setelah jaring Pursesen telah dibentuk menjadi tas dan diisi dengan ikan, proses penarikan jaring kembali ke atas kapal utama bisa menjadi tugas yang berat. Kapal tender boat berperan untuk menarik salah satu ujung jaring, membantu mengangkat jaring dari dalam air, dan memudahkan penarikan jaring ke atas kapal utama dengan bantuan power block atau winch. Kapal tender boat membantu dalam mengendalikan jaring selama proses penarikan. Kru di kapal kecil harus dapat mengarahkan jaring dengan cermat agar tidak terjebak atau mengalami kerusakan selama proses penarikan. Setelah proses penarikan selesai, kapal tender boat membantu mengumpulkan jaring yang telah ditarik ke atas kapal utama. Jaring diikat dan disusun dengan rapi di atas kapal tender boat untuk persiapan penangkapan selanjutnya. Kapal tender boat juga digunakan untuk mengangkut kru dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses penangkapan ikan. Ini termasuk mengangkut kru dari kapal utama ke kapal tender boat dan sebaliknya, serta membawa peralatan tambahan seperti alat tangkap dan jaring cadangan. Kadang-kadang, kapal besar seperti kapal Pursesen kesulitan untuk beroperasi di perairan yang sempit atau dangkal. Kapal tender boat lebih lincah dan bisa mengakses area-area yang sulit dijangkau oleh kapal utama, memungkinkan penangkapan ikan di lokasi yang strategis. Kapal tender boat sangat penting dalam operasi kapal Pursesen karena membantu meningkatkan efisiensi penangkapan ikan. Dengan bantuan kapal kecil ini, kru dapat menangani jaring dan ikan dengan lebih baik, mempercepat proses penarikan, dan mengurangi risiko kerusakan pada jaring atau tangkapan. Kapal Pursesen dilengkapi dengan winch atau kren yang kuat untuk membantu menarik jaring Pursesen yang penuh dengan ikan. Winch atau kren ini memudahkan proses menarik jaring dan meringankan kerja fisik kru. Penggunaan power block, setelah jaring ditarik menjadi lingkaran, power block akan digunakan. Power block adalah alat mekanis yang membantu untuk menarik bagian bawah jaring ke atas, sehingga ikan-ikan terperangkap di dalamnya. Setelah jaring ditarik di sekitar gerombolan ikan, ujung-ujung jaring ditarik bersama-sama sehingga gerombolan ikan terperangkap di dalamnya.
Bagian atas jaring biasanya ditarik lebih dulu sehingga ikan tidak dapat melompat keluar dari jaring. Jaring mulai ditarik ke atas menggunakan alat bantu power block. Para nelayan bisa mendengar decitan menarik jaring yang cukup keras yang menandakan bahwa mereka telah berhasil menangkap banyak ikan. Power block adalah salah satu peralatan kunci yang digunakan pada kapal Poseidon modern. Fungsi utamanya adalah untuk membantu menarik jaring Poseidon yang penuh dengan ikan kembali ke atas kapal. Dengan menggunakan power block, proses penarikan jaring bisa menjadi lebih efisien dan mengurangi kerja fisik kru yang diperlukan untuk mengangkat jaring secara manual. Mekanisme penarikan jaring, power block biasanya terpasang di atas kapal dan berfungsi sebagai mekanisme penarikan jaring Poseidon. Power block membantu dalam proses ini dengan mengarahkan dan menyesuaikan jalur jaring sehingga lebih mudah ditarik naik ke atas kapal. Dengan adanya power block, beban kerja fisik kru dapat dikelola lebih baik dan memungkinkan penarikan jaring dengan lebih cepat dan efisien. Ini mengurangi kelelahan kru dan membantu mereka tetap fokus pada tugas-tugas lainnya di atas kapal. Ketika jaring telah mengelilingi gerombolan ikan tuna, para nelayan bekerja sama untuk mengencangkan bagian bawah jaring sehingga ikan tidak dapat lepas. Mereka bekerja dengan hati-hati agar tidak melukai ikan atau merusak jaring mereka sendiri. Ikan yang terperangkap dalam jaring akan ditarik ke atas kapal. Kru kapal akan bekerja dengan cepat dan hati-hati untuk memindahkan ikan dari jaring ke dalam tangki penyimpanan dengan menggunakan derek atau alat lainnya. Jaring basket pengangkat ikan adalah salah satu peralatan yang digunakan untuk memindahkan ikan dari jaring Poseidon ke atas kapal dengan lebih efisien. Peralatan ini membantu kru kapal dalam proses penangkapan ikan dengan metode Poseidon dan memudahkan pengangkatan ikan dari jaring ke atas kapal dengan cara yang lebih aman dan lebih cepat. Jaring basket pengangkat ikan biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan air seperti nilon atau bahan sintetis lainnya. Peralatan ini dirancang dengan struktur kerangka yang kokoh dan bagian atasnya terbuka untuk memudahkan penanganan ikan. Jaring basket ini ditempatkan di atas jaring Poseidon setelah proses penangkapan ikan selesai. Setelah jaring basket berada di atas jaring Poseidon yang penuh dengan ikan, kru kapal menggunakan pins atau kren untuk mengangkat jaring basket beserta ikan ke atas kapal. Jaring basket berfungsi sebagai wadah besar yang dapat menampung sejumlah ikan yang telah ditangkap. Pengangkatan ikan ke atas kapal, dengan bantuan pins atau kren, jaring basket yang berisi ikan dinaikkan ke atas kapal dengan hati-hati. Jaring basket ini membantu mengumpulkan ikan dari jaring Poseidon dan memudahkan proses pengangkatan ikan ke atas kapal tanpa harus menarik seluruh jaring Poseidon. Setelah ikan berhasil diangkat ke atas kapal dengan jaring basket, kru kapal dapat melakukan penyortiran dan memisahkan ikan yang berbeda spesies atau ukuran. Penggunaan jaring basket pengangkat ikan membantu meningkatkan efisiensi dalam operasi penangkapan ikan dengan metode Poseidon. Dengan peralatan ini, proses pemindahan ikan dari jaring ke atas kapal menjadi lebih cepat dan lebih mudah, serta membantu menjaga kualitas tangkapan agar tetap segar hingga sampai di pasar atau fasilitas pemrosesan ikan. Lubang
Lubang di tengah kapal Borsesen yang digunakan untuk memasukkan ikan ke dalam kapal disebut reler jute atau pintu ikan. Ini adalah lubang khusus yang terletak di bagian tengah atau dekat buritan kapal, yang memungkinkan ikan yang tertangkap dalam jaring Borsesen untuk dimasukkan ke dalam kapal dengan lebih efisien. Proses mengalirkan ikan tuna hasil tangkapan kapal Borsesen untuk pemrosesan di dalam kapal biasanya melibatkan beberapa langkah berikut. Gorong-gorong ini berfungsi sebagai saluran khusus yang memungkinkan ikan-ikan dari jaring penangkap untuk masuk ke dalam kapal. Ikan-ikan tuna akan mulai mengalir masuk ke dalam kapal melalui saluran tersebut. Nelayan dan kru kapal akan mengawasi dan mengatur aliran ikan untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Setelah ikan-ikan tuna masuk ke dalam kapal, gorong-gorong saluran akan ditutup untuk menghentikan aliran ikan dari jaring penangkap. Ini memungkinkan nelayan untuk memisahkan ikan dari sisa tangkapan. Ese.
yang sudah disortir akan disimpan dalam wadah penyimpanan yang besar dan dingin untuk menjaga kualitas dan kesegaran tangkapan ikan. Proses sortir di lubang penampungan. Ikan-ikan akan diurutkan dan dipisahkan sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Ikan yang tertangkap dalam jaring secara perlahan dimasukkan ke dalam kapal dengan bantuan gravitasi. set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe